Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Maulana dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 2B Bro. Nah, dalam video kali ini gua akan memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, untuk menjelaskan salah satu materi yang telah tersampaikan satu semester kemarin Bro. Nah, dalam kesempatan ini gua mengambil materi teori Agile Talcott Person. Nah, teori Talcott Person memberikan teori yang dinamakan teori agil, yang mana teori ini bisa dikaitkan dengan kegiatan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dari sebuah sistem. Ada 4 persyaratan mutlak tertentu supaya masyarakat bisa menghasilkan fungsi yang dimaksud. Yang pertama, adaptasi. Kemudian yang kedua, goal attainment atau pencapaian tujuan. Yang ketiga, integrasi. Kemudian yang keempat, retensi atau pemeliharaan pola. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mengambil salah satu fenomena sosial, yaitu pernikahan pada usia dini. Yang mana pernikahan usia dini yang terjadi dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang usianya belum mencapai usia pernikahan, yaitu pada usia 19 tahun. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang telah menaikkan usia minimal perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Nah, dengan demikian usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama, yaitu 19 tahun. Adanya pernikahan usia dini tentunya ada alasan tertentu yang mengakibatkan satu pasangan tersebut melangkah kepada pernikahan usia dini tersebut. Yang saya analisis dari kasus pernikahan usia dini, salah satu penyebab pernikahan usia dini yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan yang tinggi, kemudian kesempatan yang sempit dalam bidang ekonomi, dan kemudian yang ketiga, kuotas masyarakat tentang takut enggak keburu nikah. Nah, itu kuotas yang pola pikirnya dangkal sekali, serta kemudian rendahnya pendidikan kesehatan terutama pada perempuan. Kemudian saya menyambungkan dari fenomena pernikahan usia dini kepada teori agil. Yang pertama, adaptasi. Dalam fenomena sosial ini terjadi adaptasi yang tinggi karena kedua orang yang melakukan pernikahan pada usia dini pasti akan sangat berbeda dengan sebelum nikah, baik secara internal maupun secara eksternal. Karena sebagian orang pasti memandang pernikahan usia dini yang itu memiliki image yang sangat jelek, maka faktor eksternal seperti sahabat, teman, dan yang lainnya, bahkan keluarga, memberikan kesan yang tidak baik. Dari itu, adaptasi yang terjadi akan berubah pola pikir pasangan tersebut. Nah, kemudian teori agil yang kedua yaitu goal attainment atau pencapaian tujuan. Goal attainment pasti ada di dalam hal apapun, termasuk dalam fenomena pernikahan pada usia dini. Adanya pencapaian tujuan dari kedua belah pihak, salah satunya adalah untuk meringankan beban orang tua, yang terutama orang tua perempuan, dan agar laki-laki lebih bisa memiliki tanggung jawab atas apa yang telah terjadi, yang tujuan awalnya melakukan pada pernikahan usia dini tersebut. Adapun tujuan tersebut, yang pertama, salah satunya bisa saling membentuk diri satu sama lain atas hal bersama. Kemudian yang kedua, bisa saling berkompromi untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan karir bersama untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang keempat, bisa mendapatkan posisi sebagai suami ataupun istri, yang mana posisi suami sebagai suami yaitu salah satunya untuk menafkahi istri jikalau sudah punya anak, untuk menafkahi anak-anak tersebut. Kemudian menempatkan istri sebagai status istri, yaitu salah satunya mematuhi perintah-perintah suami, kemudian menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kemudian teori agil yang ketiga, integrasi. Sebuah pasangan akan mampu mengintegrasikan antara keduanya dengan tujuan menikah di bawah umat tersebut, sehingga dapat menjaga hubungan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian dapat membantu melengkapi kekurangan antara mereka. Keduanya pun bisa saling berunding dan bekerja sama untuk membahas bagaimana kita ke depannya membahas perbedaan
dan menghilangkan keegoisan dalam berumah tangga, sehingga timbul kesadaran bersama atas tanggung jawab untuk menjadikan pasangan muda yang bahagia. Nah, kemudian teori Agil yang keempat yaitu litensi atau pemeliharaan pola. Pemeliharaan pola dalam fenomena sosial pernikahan usia dini ini merupakan survive jika kedua belah pihak itu mampu saling melengkapi, saling menjaga, dan memperbaiki ego masing-masing untuk menciptakan keharmonisan dan menjadikan motivasi kedepannya dalam berumah tangga. Dengan berjalannya pola ini bisa menjadikan kunci dalam keberhasilan mempertahankan rumah tangga pernikahan di bawah umur. Kemudian jika pola pada pernikahan dini berjalan dengan baik yang sesuai dengan peran dan fungsi, maka dari keduanya bisa saling mengalah, karena menikah muda bukan tantangan yang begitu mudah, melainkan menikahan usia muda merupakan tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dipikirkan terlebih dahulu ketika kita ingin menikah pada usia muda, apakah kita sudah mampu untuk kedepannya, dan menikah muda pun perlu kesiapan yang matang. Nah, mungkin itu materi dari yang gua sampaikan dari teori Talcott atau teori Agil. Kemudian salah satu fenomena sosialnya gua ambil dari fenomena sosial pernikahan usia dini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.